Ada 3 pembicara kita yang spesial yang nanti akan membahas tentang isu-isu perfilman di Indonesia, dan juga kepada Ibu Nurul Indarti selaku perwakilan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, ngomong-ngomong tentang film, di sini saya punya 3 voucher dan saya cuma punya 1 pertanyaan. Film yang pertama kali dibuat di Indonesia judulnya apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Bukan, mungkin pembicara. Oke. Namanya siapa? Kalau jawabannya. Nama saya Fajar. Jawabannya ini yang dibuat oleh Masih bisu, masih belum bisu. kayaknya Lutung Kasarung. Iya. Gimana jawabannya? Oh, salah. Oh, salah. Yang pertama tuh lahirnya Lutung Kasarung. Perbincangan Mahakarya dan Diskusi Equality 2015. Selamat datang. Boleh minta tepuk tangannya semua? Apa selama ini perfilman Indonesia digerakkan oleh selera pasar ataukah digerakkan oleh idealisme para sinias? Bersama saya Sulaiman Gumilang dalam Permadi Status Quo Industri Perfilman Indonesia. Director dari Home Pimah Artworks. Selain itu juga menjabat sebagai dosen di JFA, Jogja Film Academy. Lalu ada beberapa karya yaitu short film tadi, Boncengan, lalu ada Gazebo, ada 2B, Turis Romantis, dan wah ini menarik sekali nih. Ada slogan katanya harus disampaikan ini Mas. Kalau nggak bikin film badan pegel-pegel. Betul Mas? Wah katanya betul ini. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Eno. Mas Fajar ini ada Refrain, 7 hari 24 jam, Cinta Selamanya, dan yang terakhir tadi ada Gangster. Selamat datang buat Mas Fajar, Mas Eno, dan Mas Ajis. Silahkan Mas Eno. Apa kabar industri film Indonesia? Sebenarnya ini terlalu luas, apalagi setelah saya lihat ternyata waktunya nggak terlalu banyak. Saya mencoba memilih buat saya yang terdekat dan yang bisa saya potong. Jadi saya hanya akan bicara sepotong saja. Artinya akan ada potongan-potongan lain yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Fajar dan Mas Ajis. Saya akan memotong saja. Oke, silakan lanjut. Boleh? Nah, karena yang mengundang itu dari Fakultas Ekonomi, makanya saya menggunakan istilah demand and supply. Mungkin teman-teman ekonomi kenal dengan itu. Tapi yang saya buat di sini adalah demand versus supply. Silakan. Ini saya kutip dari Tor yang dikirim ke saya. Term of reference yang dikirim ke saya itu isinya ini. Banyaknya jumlah film bergenre drama, horor, dan komedi, itu saya kasih tulisan merah. Jadi poinnya mau ngomongin itu. Bukan menjadi suatu indikator dan sepanjang, akan tetapi ternyata tak sedikit masyarakat yang menontonnya. Itu juga saya beri tulisan merah. Kemudian apakah selama ini selera masyarakat, selera mayoritas, dan sebagainya. Jadi saya tidak mau mengutip tentang genre-nya sebenarnya. Saya mau mengutip apakah ini kan sebenarnya pertanyaan yang mengandung pernyataan. Ternyata tak sedikit, itu kan pernyataan yang nanti akan menimbulkan sebuah tantangan. Apakah Indonesia mampu? Ini keren loh, Indonesia. Saya tuh kalau dibilang Indonesia tuh bayangannya dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman saya di Papua tuh sebenarnya juga termasuk sineas. Ini tantangannya nanti. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah ini saya ambil dari seorang seniman di Taiwan, di Hong Kong. Ini kebetulan dia duduk di gedung bioskop. Tadi kan ditanya, apakah genre itu mengikuti selera mayoritas? Mari kita teliti, apa itu mayoritas dan minoritas dari kacamata film. Film di sini saya batasi bioskop ya. Saya nggak membatasi film YouTube sama filmnya televisi dan sebagainya. Saya hanya membatasinya di sini. Kalau kita lihat penduduk Indonesia tak per tahun 2015 katanya, menurut statistik itu lebih kurang 244 juta orang. Lanjut. Sementara film bioskop Indonesia terlaris tahun ini berarti sampai sekarang belum nanti semoga berikutnya ada yang lebih laris. Itu filmnya Mas Ajis juga ikut itu. Ini maaf ya Mas ya. Saya lihat di filmindonesia.org.id dia mencapai 1,5 juta tiket terjual. Artinya ada 1,5 juta tiket, itu belum kalau yang nonton 2 kali, 3 kali kan. Berarti orangnya tidak mencapai 1,5 juta. Bisa katakan seperti itu. Di
dibandingkan dengan jumlahnya 244 juta orang, saya yakin anak ekonomi cepat sekali menghitung. Ada 1%-nya? Jadi film terlaris 2015, ada 1%-nya penduduk Indonesia? Gak ada. Rata-rata produsen film itu punya target kalau lewat bioskop, ya 200.000 tiket terjual aman deh, misalnya gitu. Gitu nggak sih Mas Fajar? Rata-rata 200.000 ya? Di atas itu 500.000, di atas itu 1 juta dan seterusnya. Artinya ini sebuah ironi. Kalau kita ngomongin perfilman tadi, kita sempat ada pertanyaan di Tor, itu selera masyarakat. Masyarakat yang mana? Penduduk kita 244 juta ya. Ini 1%-nya nggak ada. Lanjut Mas. Berarti kalau menurut datanya ini, maka penonton film dalam kurung bioskop Indonesia adalah minoritas penduduk Indonesia. Siapa yang suka nonton film bioskop? Angkat tangan silahkan, film-film Indonesia. Selamat datang, Anda adalah minoritas di Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia tidak mau ke bioskop, tidak nonton film Indonesia di bioskop. Mungkin mereka rental VCD, download di internet, itu mayoritas. Minoritasnya yang ke bioskop. Jadi sebenarnya agak terjawab ya pertanyaan tadi ya. Selera masyarakat, sebenarnya selera minoritas itu. Selera, tepatnya sebenarnya kalimatnya selera penonton bioskop Indonesia. Bukan masyarakat Indonesia. Silakan lanjut. Satu-satu ya. Nah ini ada 2 orang yang tanya nih. Coba dia tanya apa ini? Di next. Apa seleranya mayoritas Bung? Nextnya satu-satu udah keluar dia. Apa seleranya mayoritas Bung? Nih, ini saya bisa buktikan. Ini dari Sabang sampai Merauke ada ini. Bahkan di Irak, waktu perang Irak ini ada. Ada. Bencana-bencana itu biasanya sumbangannya ini nih. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ini mayoritas. Ya dia kan makanan, jadi ya jangan disamain sama film dong. Oke, saya terima. Lanjut. Misalnya film ini, film bioskop itu diputar di mana? Saya tidak sedang membicarakan film bioskop diputar di televisi atau film bioskop dipinjam di rental VCD, itu lain lagi ceritanya. Tapi ketika film bioskop ditonton di bioskop, maka etalasenya adalah bioskop. Mari kita lihat statistiknya bioskop Indonesia. Per 2015 kita punya, misalnya saya ngambil yang gede-gede aja ya, SX1, Cinemax, Blitz. Layarnya itu ada segini jumlahnya nih. Ngakunya loh. Padahal bener gitu kan saya nggak tahu. Ini dari statement mereka. Lokasinya di mana bioskop itu? SX1 taruhnya di 148 lokasi, Cinemax rencananya di 10 lokasi, Blitz 12 lokasi. Di akhir tahun 2015. Itu lokasinya satu lokasi, satu kota. Ternyata enggak. SX1 itu 796 layar itu di 148 lokasi, itu hanya di 34 kota. Cinemax saya nggak tahu, tapi biasanya yang ini ya di kota-kota yang sama ini. Ini juga di kota yang sama ini. Berarti kalau di total tetap 34 kota. Jadi peta Indonesia dari kacamata bioskop itu kalau kita teropong dari semua provinsi dari Sabang sampai Merauke, kita ada berapa kota? Hanya ada 34 kota di Indonesia. Jadi sebenarnya kecuali kalau bioskop kita ada di berapa tadi? Ada yang mau jawab kabupaten dari kota tadi? Berapa? Ada berapa di Indonesia? 514 kota. Daerah tingkat 2. Ini cuma 34. Sedih. Dan mereka bilang rencananya tahun 2016 akan ada sekian. Oh ini Cinemax nih anu nih. Dari 51 dia mau bangun 1000. Ini saya nggak tahu, ini kan saya ambilnya di artikel. Ini wartawannya salah nulis atau CEO-nya yang ngawur kalau ngomong. Ini nggak masuk akal. Dia berapa tahun baru cuma segini kok dalam setahun dia mau begini nih. Anak ekonomi pasti tahu kan? Illogic ya. Nah sementara ini kita bicara yang masih di 2015. Dari 924 itu, silakan diklik. Jadi dari jumlah layar ini terbanyak itu ada di Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Serapan penonton atau penjualan tiket terbanyak itu adalah layar-layar di Jabodetabek. Ada yang
hidup sehari-hari di Jabodetabek, silakan katakan. Selamat, Anda adalah minoritas penduduk Indonesia yang menjadi mayoritas penonton. Yang di Jogja ini, aku minoritas. Ya, silakan lanjut. Lanjut. Saya punya industri pembanding yang dia tidak. Coba ini nih, apa nih kira-kira? Coba kasih tulisannya di sini. Dilarang menjual, memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Ini kira-kira apa produknya? Yuk, keluarin gambarnya. Ini nih dilarang, bahkan difatwa haram. Tapi lihat apa yang terjadi. Yuk. Apakah dia termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Primer. Masa Ajis primer, saya primer. Ya lanjut. Pendapatan negara, pajak cukainya itu bahkan rata-rata di atas 100 triliun. Tahun ini 118 triliun. Tahun lalu 145 triliun. Dari yang kayak gini-gini loh. Kenapa film nggak bisa? Gitu kan. Yuk atasnya lagi. Bahkan sampai mancanegara. Oke lanjut. Nah ini efek domino. Apa efek dominonya? Lanjut aja. Bahwa tipe bioskop itu yang kayak mall itu loh. Dan penyebarannya, tadi angkanya gitu ya, itu berpengaruh pada, yuk silakan, pada segmentasi penonton bioskop. Itu kalau saya tinggal di Jalan Kaliurang, KM 5,5, ada 6 warung Indomie di kampung saya. Setiap AA-nya pernah saya tanya, pernah nonton film ke bioskop? Ngapain ke bioskop mas? Nonton di sini aja. Mereka nggak mau, mereka nggak peduli filmnya, mereka nggak mau ke bioskop. Karena tipe bioskopnya. Bioskop kita setipe. Dan itu akan membentuk segmentasinya. Kalau Jabodetabek itu ya, bayangin aja, pagi berangkat kerja, macet. Pulang berangkat kerja, macet. Kan orang-orang Jabodetabek rata-rata gitu ya. Yaudah mampir di bioskop yuk. Begitu dilihat filmnya Sang Penari, wah males banget. Kerja capek, kasih Sang Penari. Soekarno, wah males banget. Maaf ya Mas Aziz. Begitu dilihat filmnya, wah ini nih. Nah ini enak nih. Komedi, horor atau drama. Kebayang ya kenapa itu terbentuk? Lebih kurang seperti itu. Lanjut. Ya inilah penonton. Perfilman Indonesia. Tadi kan terakhir ada pertanyaan. Apakah perfilman Indonesia bisa menjawab dari hasil itu? Hipotesa saya cuma sini. Hasilnya ini. Semoga. Artinya kalau nggak ada perubahan platform, tidak ada varian platform yang ditambah, maka pelakunya akan seperti itu. Ya nggak mungkin dong kita ngeluarin uang sekian dan segala macam, nggak. Ekonominya nggak jalan. Gitu. Jadi tidak hanya semata-mata karena pembuat filmnya, tidak hanya semata-mata karena produsernya, tapi memang karena siklusnya seperti ini yang terjadi. Sebenarnya nggak cuma itu ya, ada undang-undang, infrastruktur yang lain dan sebagainya. Tapi itu terlalu panjang nanti. Tapi yang ingin saya bicarakan malam ini bahwa ada poin ini yang mempengaruhi kreativitas film Indonesia, termasuk genre-nya. Kalau bikin pukul-pukulan atau bikin science fiction, di Jogja mana yang lebih banyak? Mall atau candi? Silakan katakan yang mau jawab. Mana lebih banyak di Jogja? Mall atau candi? Oke. Mana yang lebih banyak muncul di film? Mall atau candi di Jogja? Aneh kan? Bayanganku itu yang mau syuting ngantri itu. Kamu ngantri apa? Antri mall tuh lagi dipakai syuting PH sebelah. Padahal candinya banyak. Akses, tidak ada akses. Sama seperti bagaimana bioskop menciptakan akses untuk pasarnya sendiri. Dan menghasilkan penonton yang seperti itu. Dan menghasilkan produk yang seperti itu. Ini saya nggak ngomongin kalau film impor ya. Film impor lain lagi. Saya pikir ya, udah 10 menit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Dino. Tepuk tangan yang keras buat Mas Dino. Sampai saat ini, kalau dibilang keren, industri film itu menjadi sangat keren. Karena apa? Karena mandiri. Sebenarnya, buat saya sendiri pun saya merasa bahwa saya belum bisa menyebut film itu tuh sebagai bentuk industri gitu. Karena setahu saya, kalau misalkan di ekonomi salah mungkin saya bisa direvisi ya. Setahu saya, ketika kita bicara industri, maka seharusnya lembaga ekonomi negara, perbankan itu bisa terlibat dalam kegiatannya. Tapi di Indonesia enggak. Mendingan saya jadi pengrajin rotan gitu. Saya bisa ke BRI, saya bisa dapat uang
dari 25 juta sampai ratusan juta. Usaha saya jalan dan saya dapat uang dari situ. Tapi film enggak. Bank masih menganggap film sebagai negatif investasi. Dan saat bahkan ketika kemudian kita mau melakukan co-production dengan perusahaan luar dalam konteks komersial, itu susahnya minta ampun, harus ngakali ini itu dan segala macam supaya akhirnya itu bisa terwujud gitu. Kalau kalau teman-teman sampai melihat ada film yang di situ ada co-production dengan luar, wah itu pasti rumitnya minta ampun. Proses itu pasti rumitnya minta ampun. Teman-teman bisa ngecek kayak misalnya ke The Raid gitu, yang kemudian akhirnya dia co-production sama Sony. Wah itu tingkat keribetannya itu mungkin lebih ribet daripada bikin film actionnya gitu. Seperti itu. Nah terus yang kedua, saya coba membaca Thor yang kemarin dikirimkan gitu. Ada beberapa poin yang ya sebenarnya saya juga sudah menyiapkan jawabannya. Cuman salah satu hal yang menarik buat saya ketika ada poin pertanyaan di situ adalah apa sih tantangan dan rintangannya ketika membuat film. Buat saya tantangan membuat film itu bukan persoalan teknisnya. Ketika membuat film itu pasti susah. Bisa tanya ke Mas Fajar, bisa tanya ke Mas Seno. Ketika persoalan-persoalan teknis, persoalan yang kemudian berbenturan dengan uang, itu persoalan yang sangat bisa dipecahkan dengan kreativitas. Tapi justru permasalahan terbesar itu adalah bagaimana kami bertiga ini bisa membawa teman-teman semua yang ada di sini, yang mungkin sebulan ini belum datang ke bioskop nonton film Indonesia, bisa punya kultur nonton film Indonesia. Itu tantangan yang terberat buat saya pribadi dan mungkin juga buat teman-teman filmmaker lainnya. Karena berapa waktu yang lalu saya ke Zimbabwe, saya datang ke sana dan saya ngasih kuliah di fakultas film di sana gitu. Dan saya cukup terkejut memang. Teman-teman mungkin ada yang tahu Nollywood nggak ya? Nah, sampai disebutnya aja Nollywood, Nigerian film gitu kan. Dan Nollywood itu produksinya nomor 2 di dunia setelah Hollywood. Baru habis itu Hollywood. Tapi siapa yang merasakan keuntungan dari adanya Nollywood itu? Bukan dunia, tapi masyarakat Afrika, masyarakat Nigeria. Dan di Nigeria, saya lupa angka pastinya, pendapatan per kapita dari film itu tertinggi di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, contoh terdekatnya adalah Bollywood. Bagaimana kemudian film itu bisa menjadi kultur mereka. Film itu bisa benar-benar menjadi, kalau Mas Eno tadi cerita bagaimana masyarakat Jabodetabek itu memanfaatkan bioskop karena keadaan gitu, macet, capek, apa segala macam, ya udahlah ke bioskop gitu nonton. Alhamdulillah nggak ada film Hollywood yang bagus, oh ya nonton film Indonesia gitu kan. Nah, keterdesakan itu yang kemudian tidak dirasakan di kota-kota lainnya. Di Jogja misalnya nggak ada macet, ya adalah sesekali di titik-titik tertentu doang gitu. Dan pilihan lainnya apa? Ya banyak pertunjukan, banyak acara, dan kalau enggak ya udah di rumah aja, toh dari tempat aktivitas ke rumah juga nggak jauh gitu. Ngapain harus, justru ke bioskop itu bukan mampir tapi memang harus berangkat gitu. Nah, ketidakadanya keterdesakan itu sehingga kultur menonton pun semakin jauh dari itu. Jadi kalau misalkan membicarakan soal keadaan perfilman Indonesia itu ya seperti sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang terlihat sangat keren tapi sebenarnya omong kosong. Itu sih menurut saya. Mungkin itu dulu lah dari saya, biar Mas Fajar aja ya. Jadi gini situasinya. Yang disebut Mas Seno tadi ini orang Indonesia yang nonton, minoritas. Bioskopnya ada di mall, kemudian layarnya ada 1000 ya kalau tambah semua ini tadi. 1000 itu masih dikurangi film Hollywood setiap hari Kamis. Jadi buat film Indonesia hanya tersisa 500 layar. Itu dibagi 3.
dibagi 3 judul. Jadi setiap hari Rabu film Indonesia tayang 3 judul. Hari Kamisnya ada film Hollywood tayang 3 judul. Dan tahun-tahun ini tuh film Hollywood lagi bagus-bagusnya, terutama Marvel. Nah, si Marvel ini Hollywood pasarnya itu dunia. Penonton dunia itu ada 3 miliar penduduk ya. Ya 1 miliar misalnya penduduk satu dunia, 500 juta nonton film Hollywood. Jadi kebayangkan budget produksinya pasti kalau secara ekonomi kan tahu dong kalian, pak, marketnya seluruh dunia 500 juta orang, apa-apa nonton 200 juta orang, berarti budgetnya paling enggak ya 200 juta kali 10.000 misalnya satu tiket. Nah di film Indonesia kalau dia rata-rata main aman 200.000 itu kali 10.000 lah pendapatan produser. Jadi tiket bioskop yang kalian beli itu dibagi 2, satu buat 21, satu buat produsernya. Jadi 10.000 kali 200.000 berapa kira-kira? 2M. 2 miliar. Jadi film Indonesia budgetnya 2 miliar. Nah 2 miliar itu masih dibagi alat sama bayar saya paling mahal. Yang bayar sutradara paling mahal dong. Terus makan kru 3 kali, nyewa genset, solar dan sebagainya, coba dibayar. Jadi satu hari syuting itu rata-rata Mas Aziz berapa satu hari? Biayanya 50 juta, 60 juta. Satu hari syuting itu biaya syuting satu hari itu 60 juta. Nyewa lokasi, nyewa mobil jemputan buat para artis, nyewa genset, bayar genset, makan 3 kali sehari, krunya, nyewa lampu, nyewa kamera. Jadi kalau artisnya datang terlambat, udah tuh PR sementara itu ya. Itu yang kebayang. Jadi 200 itu budgetnya. Nah, biasanya sutradara itu dipanggil oleh produser. Mereka ini akan manggil saya. Nah, sutradara kita itu untuk menjadi sutradara itu ada 3 cara. Ini menurut saya ya. Yang pertama, dari Astrada seorang sutradara. Astrada sutradara. Yang kedua, penulis skenario. Penulis atau penulis skenario. Yang ketiga nanti saya kasih tahu. Astrada seorang sutradara. Karena film itu kan mahal tadi, 2 miliar. Sekarang aku kenal sama masnya deh. Masa datang ke saya minjem, Mas Fajar pinjam 100.000. Kira-kira saya ngasih nggak ke dia? Saya belum kenal loh sama dia. Teman kamu minjem, temanmu paling akrab sekalipun, aku pinjam ya nanti 50.000 mau ke Mona Lisa beli burger. Pasti temanmu mikir kan, ini balik nggak ya nanti 50.000. Itu kamu sama temanmu loh, yang tiap hari ketemu satu kampus. Kamu masih begitu kalau diutangin orang. Nah produser pun begitu kalau sama sutradara. Ini saya investasi ke dia 2 miliar loh. Belum nanti promo 500 juta, belum nanti bayarin pos produksinya 500 juta. Total budget film saya ini 3 miliar. Kalau saya kasih ke Fajar, balik nggak ya 3 miliar ini? Paling nggak balik modal lah kira-kira. Jadi gitu produser. That's why dia mencari sutradara yang setidaknya aman buat bisnisnya. Dia nggak bangkrut sekali ngeluarin 1 miliar. Yang paling terkenal melakukan itu sutradara namanya Nayato Fionuala. Dikasih 500 juta, penontonnya 200.000. Untung produsernya. Makanya Nayato itu selalu filmnya banyak banget kan. Saking banyaknya, dia gengsi mah dari sini pakai nama palsu. Nih. Gitu caranya. Tapi kan dia bisnis, itu pilihan. Nah, biasanya untuk membuat produser percaya itu dia akan ke Astrada seorang sutradara. Dulu Mas Hanung dapat job karena Mas Hanung sudah naik level sutradaranya, dikasih job, ini ada film tapi budgetnya kecil nih 3 miliar. Oh, saya kerjain ya, tapi yang ngerjain nanti Astrada saya, Fajar. Gitu. Awalnya akan begitu. Nanti setelah dia tahu kalau Mas Hanung ngambil budget-budget yang 2 miliar ya nggak ada sutradara muda pasti. Dia akan memilih. Jadi dia akan milih budget-budget film yang besar gitu-gitulah untuk meningkatkan levelnya. Nah karena kita baru pertama, Astrada seorang sutradara, si sutradara senior kita, guru kita menjadi jaminan ke para produser itu. Nextnya pasti produsernya akan yakin gitu. Nah kita nggak boleh kecil hati kalau sama produser yang melihat kita sebagai ada supervisinya gitu. Biasanya kita sakit hati, waduh produser nggak anggap kita. Ya memang begitu, kita harus pasti produser akan. Dulu saya pernah kenal sama Kesa David Lukmansyah. Dia editor,
dia asisten editornya seorang editor senior. Saya tanya, Mas Kesa dulu gimana awal karirnya? Ya saya awalnya ngasistenin editor dulu, bosnya dia. Kemudian bosnya overload, jobnya dikasih ke Kesa. Tentu si produser nggak yakin dong sama Kesa. Pasti dia akan ngomong, Kesa tolong editin kayak Mas Sastasunu bisa nggak? Oh bisa. Kesa pun hanya melayani itu seperti taste-nya Mas Sastasunu. Nugros kamu bisa, Pak Leo Sutanto pernah nanya, Nugros kamu bisa bikin kayak punya Mas Anung? Bisa Pak. Akhirnya bisa, kita bikin seperti itu. Nah setelah dia yakin pada job yang kedua, Kang Kesa mengedit seperti yang diminta klien, seperti Mas Sastasunu, editannya Mas Sastasunu. Kemudian selain itu di luangnya setelah selesai dia mengedit versi dia sendiri. Jadi ketika presentasi dia akan ngasih tahu ini yang mau Bapak seperti Mas Sastasunu. Tapi setelah itu selesai nonton puas, gimana kalau tunjukin yang ini, yang punya dia. Oh ini lebih bagus guys. Akhirnya begitu. Besoknya lagi dia udah dipercaya untuk membuat editingan cara dia sendiri. Nah untuk itu kita nggak boleh berkecil. Udah 10 menit. Oh kurang 10 menit. Kirain udah 10 menit. Nah itu penting banget untuk kita menjadi asisten sutradara. Dulu saya mengawalinya dari asisten. Karena saya bikin film di Jogja, film indie gitu-gitu. Kemudian saya lihat kanan kiri saya Iva Isfansa, Yosep Angginun bikin film bagus-bagus nih. Ini gimana caranya ya kalau saya gini-gini aja saya nggak akan jadi apa-apa. Akhirnya saya ke Jakarta, saya cari siapa sutradara yang bisa berbahasa Jawa. Adanya Mas Hanung. Karena Mas Garin senior banget. Ada Mas Hanung, saya datang ke rumahnya malam-malam jam 2. Dia lagi ngedit film horor, Sundel Bolong waktu itu. Terus lihat film horor, kamu mau ngapain? Mau jadi asistennya. Udah sejak itu saya 5 tahun kemudian nggak pulang. Pulang bawa istri. Itu asisten sutradara seorang sutradara. Yang kedua penulis skenario. Penulis skenario ini biasanya dia udah percaya nih produser ke dia. Jadi penulis skenario dipanggil buat nulis skrip bagus. Produser punya ide kan, kadang-kadang wah lihat pasar begini-begini dia punya ide, dia manggil penulis skenario Salman Aristo, Titin Watimena gitu dibikin set. Begitu skenario dibaca bagus. Produsernya nanya, ini kira-kira siapa yang jadi sutradara ya? Bingung nyari, kamu aja deh yang menyutradarai. Salman Aristo begitu, terus menyangka jadi sutradara. Mbak Titin Watimena di Hello Goodbye, itu gara-gara gitu mereka tidak menemukan sutradara yang pas. Akhirnya jadi sutradara. Penulis skenario Joko Anwar itu awalnya ini juga dari penulis skenario Janji Joni gitu-gitu. Quickie Express tuh Joko Anwar. Yang ketiga anak orang kaya. Ya dia jadi sutradara karena dia punya duit. Siapa anaknya Lipo? Henry Riyadi, Nia Dinata gitu. Nia Dinata kakeknya ada di duit 20 ribuan ya. Jadi ya anak orang kaya dari sananya. Dia bikin film 20 miliar ya minta bapak aja gitu. Dan tidak ada risiko apa-apa gitu. Nah dari 3 orang sutradara ini kemudian dipanggil oleh produser. Dalam situasi yang kalian mendengar tadi dari Mas Seno. Persis plek kayak gitu. Fajar, saya punya cerita. Ini bagus sekali Fajar. Semua produser pasti gitu. Saya punya ide bagus sekali. Oh ya Pak, tentang apa Pak? Ini tentang begini. Tapi penonton kita harus 13 tahun. Kenapa? Karena bioskop kita ada di mall. Yang ke mall siapa? ABG kayak kalian ini. Jadi penonton kita nggak akan begitu. Tapi ada juga produser yang datang. Ajar kita mau bikin film ke Mas Aziz paling. Ini film untuk ibu-ibu pengajian. Ya kan? Judulnya Surga yang Tak Dirindukan. Ini bagus film untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ngajak istrinya ke bioskop. Kalau istrinya marah-marah gara-gara nonton film poligami, wah berarti ini nggak bisa poligami. Tapi kalau istrinya seneng, wah oke juga ya di poligami nggak apa-apa. Berarti bapaknya seneng. Makanya rame filmnya kan. Padahal yang bikin jomblo. Jadi kayak gitu situasi sutradara. Terus tapi ini ideal. Kita ngomongin skenario bersama penulis skenario itu ideal sutradaranya. Yang bagus buat perfilman Indonesia. Tapi begitu nanti sudah selesai skenario-nya, oke lock, salaman ya Pak, salaman. Dihitung sama produser istri saya, Mas Aziz. Budgetnya dihitung kan, Pak kita harus syuting 30 hari di lokasinya ini, sewa satu kereta api, misalnya ada kereta apinya 60 juta, stasiun Tugu tuh nyawa berapa sih? 90 juta? Ya, benar. Stasiun Tugu tuh nyawa sehari syuting 90 juta, tambah keretanya 60 juta. Pak nih, nyawa kereta dan lokasi syuting 30. Wah nggak bisa begini Fajar, ini harus dikurangin syutingnya 10 hari ya. Terus ini kereta api nggak bisa diganti bis. Akhirnya kita kreatif untuk
Jadi sutradara film itu saya percaya satu pun di Indonesia ya adalah yang sangat-sangat punya kewenangan bagus. Semuanya itu ngakali. Kreatifnya tuh nggak, industri ngakali sebenarnya, bukan industri kreatif. Salah. Karena semua harus ngakalin. Belum lagi artisnya kepukul bek sakit. Kita harus akali nih, besok gimana ya caranya syuting begini. Nah, itu yang harus dihadapin oleh filmmaker Indonesia. Dia harus mengakali gimana filmnya harus tetap jadi karena sutradara yang bertanggung jawab. Kalau filmnya bagus, pasti yang dipuji produsernya. Wah, Mas Haji selamat ya, Soekarno. Itu bagus. Tapi kalau filmnya jelek, sutradaranya siapa sih? Nggak pernah ada yang produsernya siapa sih? Aziz ya? Nggak mungkin. Pasti dia akan ngomong sutradaranya, ini jelek banget sutradaranya, ini nggak mikir. Padahal dia mikir dan dia tahu dan sudah di-cut sama produsernya. Tapi itu yang terjadi di industri film kita tadi. Dia harus menghadapi penonton yang bukan budaya nonton. Kalau di India itu budaya nonton. Orang merasa nggak nonton film kalau merasa nggak berbudaya kalau nggak nonton film. Kalau di Indonesia nggak, kalian santai-santai aja kan seminggu nggak nonton film, ya kan? Kalau di sementara kita marketnya hanya Indonesia yang minoritas tadi, itu pun tidak bisa membuat penonton kita merasakan hal yang sama. Coba yang Surga Tak Tidur kan 1,5 juta, yang merasakan pahitnya hanya ibu-ibu pengajian. ABG pasti udah nggak mau, poligami kah aku, pasti gitu kan? Itu. Tapi kalau film Hollywood dia satu dunia loh, budaya Cina, budaya Malaysia, budaya Indonesia, bisa nangis bareng nonton film Hollywood yang sedih ya, Titanic, pasti itu sedih. Semua orang sepakat itu sedih. Kalau sedih kan kita bisa sepakat bareng-bareng, kapalnya tenggelam kalau nggak sedih gitu. Tapi Hollywood tantangannya untuk menyamakan rasa umat manusia satu dunia itu bisa. Sementara kita untuk merasakan Indonesia saat Indonesia merasakan hal yang sama itu susah. Kenapa? Karena develop ceritanya Indonesia selalu buru-buru, produser itu tadi. Karena kalau persiapan film 6 bulan, 1 tahun, itu kan dia ngeluarin duit. Berarti perputaran secara ekonominya dia rugi, mending uangnya tak deposituin selama setahun dapat untung sekian. Sementara kalau bikin film lama-lama nggak bisa. Produser tuh maunya hari ini ditelepon, datang ketemu saya, dikasih sinopsis. Kalau perlu 1 draft ini udah bagus ya baca, nanti tinggal kamu akali aja di lapangan. Itu semua produser. Jadi itu 7 produser film Indonesia. 7 itu main MD Pictures, Multivision, Maxima Pictures, Star Vision. 3 lagi apa ya? Soraya. Falcon, Soraya. 1 lagi apa ya? Rapi Film. Itu 7. Dan nggak semuanya orang India. Itu 7. Kalau Soraya itu emang orang kaya. Soraya itu dia hanya seneng, dia hobi film. Karena bisnis utamanya, core bisnisnya adalah pabrik baja. Di Soraya itu pernah syuting bukan kapal Van der Wijk, apa namanya, Supernova. Dia Supernova, sutradaranya kan produsernya, dia butuh properti mobil Ferrari warna putih. Dikasih budget sama tim produksinya, Pak ini sewa Ferrari 1 hari 200 juta. Mahal banget ya. Terus ditelepon sama pabrik tokonya, si tokonya ngomong, Pak, saya pinjemin Ferrari putih gratis asal Bapak beli 1. Akhirnya dia beli 1 mobil Ferrari warna merah. Bukannya dia yang beli putih dipakai ya, jadi beli warna merah, taruh rumah, 1 dipinjemin. Soraya, makanya budget filmnya gede-gede Soraya itu. Satu lagi Soraya bikin film apa ya, takut jatuh cinta lagi, Cika judulnya. Budgetnya 10 miliar, yang 5 miliar gara-gara dia beli rumah. Ini syuting di sini depan rumahnya, tetangganya depan rumah marah-marah karena krunya banyak 100 orang kan, marah-marah. Produsernya tanya, itu rumah berapa harganya? 5 miliar Pak, dibeli sama dia. Jadi budget filmnya 10 miliar, itu Soraya. Kalau orang India satu lagi ada Pak Sunil, Rapi Film. Setiap nelpon produser, you bantu Aylah. Ini film budgetnya nggak ada. Selalu begitu, dan gitu sutradara nggak bisa ngomong kan ke penonton ketika ini nggak ada budgetnya loh film. Ini nggak ada ininya loh. Ini produser cuma minta tolong loh Mas. Nggak bisa, karena kita masang nama. Jadi di sela-sela kebutuhan komersil itu, film yang komersil melayani produser itu, sutradara harus memasukkan idealismenya pelan-pelan. Kalau enggak ya bisa jadi mereka enggak akan. Dan itu pilihan ya. Kayak Mas Joko Anwar ya, dia mungkin hanya bikin film yang dia mau. Dia nggak bisa dipaksa oleh produser. That's why dia tidak bisa bikin film tiap bulan, tiap 4 bulan sekali. Nggak bisa. Tapi dengan pilihan itu,
dia bisa membuat film mungkin setahun sekali, setahun 2 kali gitu-gitu. Dan itu pilihan sutradaranya masing-masing yang kita temui. Kalau Pak Nayato itu pilihannya dia. Dia mungkin bisa film lebih bagus, tapi buat dia buat apa? Pencapaian dia hanya di situ, idealismenya hanya di situ. Itu gambaran ke saya, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Tepuk tangan sekali lagi buat ketiga bicara kita.